Welcome to Watson Film bersama dengan gue Yesi. Karena serial drakor startup lagi viral-viralnya antara Nam Donsan dan Han Ji Pyong. Nah, ayo kita buat perbandingan antara dua cowok ini yang akan mendapatkan soldami. Yang pertama kita buat untuk Han Ji Pyong dulu, karena di awal cerita kita udah dikasih lihat bagaimana Han Ji Pyong bisa sukses dan menjadi pengusaha muda. Nah, kita bicara kelebihannya dulu. Kelebihan dari Han Ji Pyong adalah dia adalah tipe cowok yang cuek tapi sebenarnya peduli. Kayak Han Ji Pyong peduli dengan neneknya soldami. Karena kepeduliannya dan rasa balas budinya sampai episode terakhir pun, Han Ji Pyong ingin membahagiakan soldami meskipun dari jauh. Selain kelebihannya yang care, Han Ji Pyong merupakan anak yang pintar dalam berbisnis dan juga bukan anak yang manja. Ini terbukti pada saat umur 17 tahun sebagai seorang anak yatim piatu, Han Ji Pyong bisa bermain saham dan juga mencari uang untuk bertahan hidup. Hal ini juga yang bisa kita ambil dari karakter Han Ji Pyong, seperti berinvestasi dari kecil dan menginvestasikan uang peninggalan keluarganya. Gak hanya itu, walaupun dia bisa menghasilkan uang dari trading saham, Ji Pyong tetap mengejar pendidikan dan uang yang dia investasikan menjadi biaya hidup dan biaya kuliahnya. Oh iya, sama satu hal lagi, Ji Pyong juga sangat berhati-hati dalam menginvestasikan saham. Terbukti pada saat Dosan ngotot meminta Ji Pyong untuk berinvestasi di saham Santek. Ji Pyong betul-betul menolak walau saham Santek terlihat menarik. Dan menurut gue ini salah satu poin plus buat Ji Pyong karena selalu mendahulukan pertimbangan-pertimbangan dalam berinvestasi. Nah, sekarang kita bicara tentang kekurangannya Ji Pyong. Kita tahu Ji Pyong udah melakukan kebohongan besar untuk soldami karena menulis surat atas nama orang lain. Dan hal inilah yang menjadi kelemahannya Ji Pyong, adalah takut dengan apa yang akan terjadi. Dan ini juga membuat Ji Pyong menjadi second lead male yang sangat diidolakan para wanita ya bun, yang dimana tidak berani mengakui apa yang dikatakan hati. Karena Han Ji Pyong terlalu keras sama dirinya sendiri sehingga membuatnya dia menutup pada orang lain. Dan ini juga salah satu kekurangan Han Ji Pyong ketika dia bertemu dengan neneknya Dalmi dan soldami. Nah, kita masuk ke karakternya Dosan ya, yang bikin semua orang bikin greget dan akhirnya jatuh cinta dengan karakter ini. Oke, kita bicara kelebihannya dulu ya. Dosan merupakan tipe cowok yang sangat pemalu. Meskipun di awal terlihat menyebalkan, tapi pada pertengahan episode, Dosan terlihat lebih berani dan percaya diri. Seperti berani membuka startup dan kalau dilihat-lihat juga, memang Dosan terlihat lebih effort untuk kebahagiaannya Dalmi. Jadinya ini poin plus juga buat Dosan. Selain itu, Dosan termasuk orang yang berani untuk memulai dan menanggung resiko. Seperti dia memakai uang orang tuanya untuk berbisnis. Karena dia tahu kalau dia punya kepintaran dan ambisi bahwa bisnis dia akan sukses. Dan yang terakhir tentunya dia mau mengakui kekurangannya untuk menjadi CEO dan menjadikan Dalmi seorang CEO. Nah, sekarang kita masuk ke kekurangannya dari Dosan. Pertama, sama dengan Han Ji Pyong. Dia berbohong kepada Dalmi dan orang tuanya. Selain itu, dia juga meneruskan kebohongan dengan Dalmi untuk mencapai tujuannya, yaitu pacaran dengan Dalmi. Sebenarnya sah aja dengan keegoisannya, tapi malah menjadi backfire ke dia. Segitu dulu ya kelebihan dan kekurangan dari Nam Donsan dengan Han Ji Pyong. Menurut kalian nih, kira-kira soldami bakal sama siapa ya? Nam Donsan atau Han Ji Pyong? Dan kalian tim siapa nih? Share pendapat kalian di kolom komen. Oh ya, kalau kalian suka update tentang game dan film, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com. Karena di situ ada banyak pembahasan tentang game dan film, lo bisa langsung cek ke websitenya. Oke, cukup sekian nonton film kali ini bersama dengan gue sih, Annyeong.